Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, Balik. saudara, para mahasiswa pasca IAT ya S2 UIN Jogja yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa berjumpa dalam satu tatap muka daring ya, dalam satu tatap muka daring. Dan selama satu semester ini kurang lebih seperti ini materi yang akan kita pelajari bersama, dan seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, output perkuliahan kita sebagai bukti CP ya, capaian pembelajaran. LO itu kan learning learning outcome ya. Itu LO dan CP-nya ya dari sinilah ya, ini ya, dari sini. Dan ini saya sudah obrolkan terlebih dahulu dengan Pak Saif yang memberikan informasi terkait dengan pengusulan penambahan dosen pasca di UIN Jogja itu seperti itu. Nah, oke. Sebetulnya pra kuliah itu banyak yang harus saya sampaikan sebetulnya, termasuk yang saya tanyakan ya. Seperti misalkan begini, nanti kapan-kapan lah kalau luring ya, luring saya ke Jogja biar bisa sambil jalan-jalan. Insya Allah latar belakang S1. Jadi ada berapa orang yang linier, ada berapa orang yang tidak linier. Itu juga perlu saya ketahui. Nah, linier itu sebetulnya tergantung kategorinya. Apakah linier itu dipastikan S1-nya juga IAT atau bukan? Satu yang pertama itu. Kemudian linier ring kedua, apakah Usuludin atau bukan? Gitu ya. Nah, ring ketiga, apakah PTKI atau bukan? Itu ya. Apakah PTKI atau bukan? Sebab di banyak perguruan tinggi sekarang itu multi entry itu menjadi fenomena. Jadi S1-nya ilmu A, S2-nya ilmu B, itu menjadi fenomena. Nah, sementara ini kan saya tidak ngecek ya, belum ngecek saudara yang ada di WA Group ini. Jadi semua pengambil mata kuliah ini ada di WA Group ya. Semua ya. Oke. Ada, Pak. Ya, jadi nah itu juga perlu saya sampaikan karena begini, kita semua tahu bahwa ya tidak hanya UIN Jogja kan, ini mestinya semua organisasi perguruan tinggi itu kan mengadopsi atau mengadaptasi proses yang sama yang sudah berjalan di manapun di dunia ini bahkan ya. Jadi ketika anggap saja ini pendekatannya manajemen produksi ya, ketika bahan baku sama untuk menghasilkan produk yang sama itu tidak terlalu susah. Bahan baku sama, treatmentnya sama, produknya sama. Tapi kalau bahan bakunya berbeda, treatmentnya sama, hasilnya pasti beda. Itu ya, itu. Bentar, saya stop share dulu lah, biar bisa terlihat wajahnya. Nah ini. Jadi bahan baku sama, bahan baku itu artinya S1 Ibu Bapak saudara ya, sama IAT, atau bahkan mungkin ada yang dari ILH misalkan seperti itu, karena mata kuliahnya ini sebetulnya mata kuliah ilmu hadis ya. Bahan baku sama, treatment sama, hasil sama. Tapi kalau bahan baku berbeda, treatment sama, hasilnya pasti beda. Nah, ketika terjadi ragam atau terdapat ragam bahan baku, pasokan bahan baku itu, ibu bapak tidak sama jenjang S1-nya, maka treatmentnya harus berbeda untuk menghasilkan CP dan LO yang sama. Nah itu kan logika prosesnya begitu. Logika prosesnya kami selaku dosen itu harus membuat treatment yang berbeda ketika aplikan para mahasiswa yang masuk ke jenjang berikutnya itu, jenjang sekarang ini berbeda latar belakangnya. Nah itu ya.
Jadi ketika berbeda latar belakangnya, maka treatmentnya harus berbeda. Nah, oleh karena itu, idealnya saya ngecek satu persatu, ya. Siapa yang latar belakangnya IAT, ring keduanya siapa yang latar belakangnya usuluddin, tafsir hadis lah kira-kira gitu ya. Itu. Nanti usuluddinnya ada yang non tafsir hadis kan gitu. Akfil, tasawuf itu ya. Kemudian religious studies ya, studi agama-agama. Setahu saya itulah paling tidak yang ada di nomenklatur PTKI itu seperti itu. Jadi bobot S1 IAT, anggap saja IAT dan ILH sama lah ya, saya asumsikan seperti itu berbeda dengan TP tasawuf ya, dengan RS dan dengan akfil itu berbeda. Nah, ring berikutnya PTKI tuh. PTKI yang prodi agama. Sorry, karena sekarang PTKI kan ada prodi non agama, ya, ada saintek, ada psikologi, ada fisip, ada apalagi kedokteran bahkan ya itu seperti itu. Saya pernah ngajar hadis di prodi fisika, ya, saya pernah ngajar hadis di prodi fisika dan apa ya dasar-dasarnya tetap kita akan berikan ya waktu itu ya saya berikan tetap kepada mahasiswa itu paling tidak di antara CP atau LO-nya adalah mahasiswa tidak lagi salah ya. Jadi bisalah mendeteksi ini hadis atau bukan, paling tidak seperti itu. Ya syukur-syukur kalau bisa mustalahnya dikuasai juga ya. Mustalahnya dikuasai sehingga orang nggak seenak perut mengatakan wah hadisnya sahih, hadisnya hasan, hadisnya dhaif. Itu kan proses ya, itu ada proses. Dan eh, itu tipikal ilmu usuluddin ya, tipikal ilmu usuluddin. Nah, jadi karena seperti itu maka apa? Saya berharap bagi siapapun, mohon dilengkapi dulu prerequisitnya. Jika memang di antara saudara, ibu bapak, para mahasiswa ada yang tidak linear tadi, itu. Jadi contoh yang tidak linear itu saya satunya tafsir hadis. S2-nya manajemen gitu ya. S3-nya hadis. Nah, saya ngambil S3 lagi, ya S3 saya itu 2 kali ngambil ekonomi. Jadi zigzag lah ya gitu. Dua bidang ilmu itu ya, hadis dan ekonomi lah gitu. Tafsir hadis, ekonomi, hadis, ekonomi. Ya itu zigzagnya seperti itulah paling tidak. Nah, jadi saya saya sempat bertanya karena saya tidak di prodi ekonomi itu, saya bertanya ke pembimbing saya, apa yang harus saya lakukan ketika saya tidak linear, kan gitu ya. Itu saya minta saran ke pembimbing saya. Jawabannya, bacalah semua buku pengantar. Gitu ya. Bacalah semua buku pengantar. Jadi andai ibu bapak saudara di sini ada yang tidak linear, maka kewajibannya adalah itu. Andai pun tetap linear, tetapi udah pada lupa tuh, yang dulu-dulu tuh udah pada lupa ya. Ya saya sering berseloroh dengan anak saya. Nah, anak saya kan sekarang ada yang masih kuliah ya, S1. Nah, itu saya bilang begini ke anak-anak saya itu. Andai soal ujian mata kuliah sekarang yang dulu juga ayah pernah ambil, itu diberikan lagi sekarang ke ayah, itu pasti nggak lulus tuh. Jadi apa yang kita pelajari itu kan lupa. Ya, yang ingat itu ya saya sendiri yang ingat itu yang materi yang saya biasa pakai ngajar gitu. Jadi kalau saya diminta, saya sempat bicara dengan Pak Said itu. Saya pikir mau dikasih mata kuliah tahrij gitu ya. Kalau tahrij kan saya udah lepas tangan tahrij itu. Sudah gaya bebas ya. Artinya udah nggak usah lagi buka kitab gitu. 6 metode itu ya alhamdulillah karena sejak lulus dulu kan dosen S1 ya. Jadi S1 lulus itu langsung jadi asisten dan karena masih langka asistennya dilepas ya artinya saya ngajar mandiri aja ya ngajar mandiri dan sejak saat itu terakumulasi terinternalisasi materi itu dan sampai sekarang saya tetap ngajar tahrij. Jadi kalau tahrij itu yang 5 metode bukunya Mahmud Tohan dan Abdul Muhdi ya dulu kan belum banyak cuma 2 di Indonesia tuh buku yang ada itu dan belum ada PDF seperti sekarang.
Eh, dari situlah kemudian apa karir saya menanjak sampai kemudian berzigzag sedikit ke ekonomi ya. Eh, ya apa hasilnya hari ini saya kalau disuruh ngajar tahrid sudah nggak usah buka nggak usah buka kitab lagi lah. Contohnya itu udah hafal tuh ya. Gitu. Oh ini jilid sekian, halaman sekian, ya kayak kayak gitulah. Gitu. Tapi tidak sengelotok ustadz yang sekarang apa banyak di YouTube ya. Tidak sengelotok sampai dengan halaman dan letaknya di mana enggak gitu ya. Karena kitab yang digunakan apalagi sekarang sudah ada wakfiyah itu kan apa kadang-kadang Darul Fikar, Darul Kutub beda halaman kan gitu. Oke, nah jadi eh, kurang lebih seperti itu. Itunya apa? Asbabul wurudnya ya, asbabul wurudnya. Nah sekarang kembali ke sini, kembali ke sini. Jadi ibu bapak saudara, eh, ini ada apa? Ada materi dan materi ini ibu bapak boleh apa? Boleh apa? Boleh parafrase lah ya. Itu. Jadi ini substansinya ya yang saya tampilkan di sini. Mulai dari literatur pra pembukuan sampai dengan evaluasi pengembangan kajian. Nah, Pak Saif itu minta evaluasi pengembangan kajian itu di perguruan tinggi, ya. Itu saya merasa tidak hanya di perguruan tinggi, tapi juga di lembaga pendidikan, ya. Di lembaga pendidikan. Saya pernah ngajar hadis tarbawi. Jadi hadis di PAI S2 pasca sarjana. Prodi PAI kan tetap dapat mata kuliah hadis ya. Gitu. Nah itu materinya dipadatkan tuh, mulai dari pengantar sampai dengan taknin. Kenapa taknin? Karena guru, guru dan dosen itu terikat oleh undang-undang, gitu ya. Itu, ini mohon maaf karena kebetulan saya syariah ya. S1 saya kan dulu tafsir hadisnya masih di syariah. Nah, jadi sampai ke taknin, sampai ke apa? Sampai ke bagaimana ceritanya seorang guru dapat sertifikasi guru. Itu. Jadi dari hadis Tarbawi itu materi apa? Materi ngobrol ya. Saya kan selalu bilang kuliah dengan saya ngobrol aja. Materi ngobrol itu sampai ke sana ya. Sampai bagaimana apa? eh, seorang profesi guru itu bisa memahami undang-undang yang mengikat keprofesiannya dan itu kita bisa turunkan. Jadi saya pernah memberikan materi, kita turunkan terkait dengan ambil contoh lah kesejahteraan guru gitu ya. Kita turunkan itu dari hadis, bahkan dari Quran ya, ya. Karena ya bicara hadis kan bicara Quran. Itu seperti itu. Apa narasinya itu seperti itu. Nah, eh, nah dari situ kemudian kita bisa memahami, kita bisa melihat bahwa hadis bersama-sama dengan tafsir atau dengan Al-Quran itu kan posisinya ada di hulu ya, posisinya ada di hulu sehingga bisa merembes kemanapun. Nah, sejauh mana rembesan itu, sedalam apa rembesan itu tergantung kita para pengkajinya, tergantung kita para pengkajinya. Nah, tadi malam tuh kalau nggak salah saya sudah chat ya, jadi saya minta bahan disertasi, bahan tesis ibu bapak saudara itu mau ngambil apa itu. Nah, kenapa saya bertanya itu? Karena saya akan coba memberikan arahan perkuliahan ini untuk mempersiapkan karya tulis akhir. Di samping tadi ya publikasi. Jadi publikasi itu berlatih sebetulnya. Jadi menulis yang kemudian direview oleh reviewer itu berlatih menghadapi pembimbing dan penguji nanti. Jadi latihan saja gitu ya. Jadi kita menghadapi reviewer itu latihan. Bagaimana seorang reviewer akan mereview tulisan kita? Posisikanlah proses itu sebagai proses latihan kita menulis ya, menyusun karya tulis ilmiah itu. Nah, jadi pertanyaan pertanyaan saya, apakah dari materi ini akan dianggap bermanfaat oleh ibu bapak saudara para mahasiswa pasca prodi IAT kelas E ini semester berapa? 2 ya. Semester 2 ini apakah materi ini akan bermanfaat? Paling tidak untuk tesis lah gitu ya.
Itu. Jadi kalau misalkan, waduh Pak Anton sih kayaknya ini kurang manfaatnya nih. Iya, kalau kurang manfaatnya mari atau silakan silakan pilih ganti ya. Oh semester 1 ini. Oh Pak Saif bilangnya semester 2. Oke nggak apa-apa. Iya kalau semester 1 apalagi kan gitu. Berarti kan mahasiswa baru kan gitu ya. Jadi mahasiswa baru. Nah, jadi kalau mahasiswa baru, Ibu Bapak Saudara, jadi gini, mohon mohon juga jangan jangan protes ya. Jangan protes saya panggil Ibu Bapak ya. Jadi tidak selalu saya panggil ibu, yang dipanggil itu ibu-ibu, itu penghormatan aja ya. Demikian juga saya panggil bapak itu bukan berarti bapak-bapak ya. Kan saudara ini kan seusia anak-anak saya nih, ya seusia anak-anak saya lah. Ya. Iya, Lahir Pak. 90 ya, lahir 90, lahir 97, eh, lahir ya paling ya sekitar segituan lah, angkatan 90 ya. Generasi milenial, ya, generasi milenial ya. Itu seperti itu. Jadi, oh kan 2001 ya. Ya, bungsu saya 2002. Ya, lahirnya bungsu saya 2002. Oke, jadi oke, pertemuan kali ini saya berharap saudara sudah baca ini karena ini tadi malam sudah saya kirim ya. Andai kita sepakat atau seperti ini sebagaimana yang dititipkan oleh Pak Saif, maka rujukannya ini ya, rujukannya itu ini. Itu. Jadi di sini sampai dengan apa UTS ya. Sorry, ini mestinya ke-8 UTS itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ini nanti digeser aja ya. 8 UTS ya. 7. Jadi kritik atas literatur hadis di Indonesia ini ke-7, baru ke-8-nya UTS. Nah, seperti ini eh, apa bahannya. Silakan dikomentari dulu lah ya. Silakan dikomentari dulu. Saya, Pak, mau bertanya. Ya, silakan silakan. Kalau untuk konsep pembelajarannya nanti bagaimana, Pak? Apakah diberikan tugas untuk presentasi atau mereview atau seperti apa, Pak? Tugasnya bikin makalah, Pak. Itu makanya tadi kan saya udah kirim tuh di grup. Oke. Di grup itu kan saya udah kirim template-nya. Yang biasa pakai Zotero, pakailah yang Zotero. Yang biasa pakai Mendeley, pakai Mendeley. Nah, bahan makalahnya dari silabus yang tadi itu. Ini kepala sukunya sudah dipilih, ketua kelas. Udah ada, Pak, koordinator. Mana, mana, Pak Fazrul. mana Pak Badrul? Wakilnya atau siapapun lah ya. Hadir, Pak. Oke, jadi gini, silahkan selama seminggu ke depan ya, selama seminggu ke depan silahkan pilih dari tema-tema itu untuk dibuatkan makalahnya. Nah, nanti dikumpulkannya di UTS, dikumpulkannya di pas waktu UTS di pertemuan ke-8 itu dan masih berbahasa Indonesia. Nanti setelah UTS, pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15, itu satu makalah lagi menggunakan bahasa Inggris. Boleh bahasa Arab, boleh lah ya. Yang jago bahasa Arabnya boleh bahasa Arab. Tapi saya lebih lebih menyarankan itu dalam konteks publikasi sebetulnya ya. Gunakanlah bahasa Inggris. Itu. Nah, sekarang ini tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak bisa menulis dalam bahasa asing sebetulnya. Ya, konteks kita PTKI itu kan kalau nggak Arab, Inggris lah ya itu. Itunya apa? Bagus juga kalau bisa bahasa mana? Bahasa PBB lah ya. Karena bahasa PBB itu urusannya dengan publikasi ya itu. Tapi ya sudahlah kita konteksnya adalah kalau nggak Arab, Inggris. Kalau nggak Inggris, Arab. Itu seperti itu. Jadi selama perkuliahan ini saya minta saudara menulis makalah dari yang 14 materi itu dan silakan diatur oleh ketua kelas, si A pilih yang mana, si B pilih yang mana sampai semuanya kebagian.
gitu. Nah, setiap pertemuan saya pantau. Jadi sambil saya sampaikan materi ya, dan materinya ya seperti yang tadi malam saya sampaikan, kuliah di Pasca itu kan materinya tidak sedetail di S1 ya. Di S1 saja kan sudah tidak terlalu detail. Dosen itu cukup masih pokok-pokok pembahasan, setelah itu mahasiswa pergi ke perpustakaan. Nah, sekarang perpustakaannya kan online, ya, perpustakaannya online. Itu seperti itu. Eh, jadi itu ya apa bentuk perkuliahannya seperti itu. Selama 1 minggu ke depan, nanti di Rabu depan itu ya. Jadi kita masuk itu hari Rabu pada asar ya, jadwal itu betul. Iya, Pak. Oke. Jadi insya Allah tiap Rabu sore pada asar saya akan cek, saya minta laporan perkembangannya sampai kemudian sambil kemudian saya kasih materi perkuliahannya ya, gitu. Misalkan, oke, kita lihat dulu ya, kita lihat lagi. Um, Kayak gini nih, kritik atas literatur pra pembukuan. Rujukannya As-Sunnah Qobla Tadwin. Oke, ada yang sudah punya? Saya Belum, belum, Pak. Pak. Yang belum, oke. Nah ini, anggap saja semua belum ya. Anggap saja semua belum. Oke, saya masuk dulu ke Google. Oke, terlihat saya masuk ke Google ya. Iya, Pak. Iya, Pak, Oke, sudah, Pak. sini kita ketikkan As-Sunnah Sunnah Qobla Tadwin ya. Tadwin. As-Sunnah Qobla Tadwin. PDF. Nah, kan dapat ya. Ye. Ya, dapat ya. Oke. Nah, ini As-Sunnah Qobla Tadwin nggak ada nggak ada covernya, tar. Kita cari yang ada covernya ya. Nurbook Tahmiyah. Nah, ini ada samilahnya ternyata. Ada samilahnya. Samilah itu nanti kita butuhkan. Ini kan eh, karakter karakter bukan PDF ya. Ini karakter. Tuh, kita bisa buka. Nah, ini ya. Jadi, ini kewajiban kewajiban dosen zaman sekarang itu menunjukkan sumber-sumbernya. Ya, awalan ta'rif sunnah ya, at-ta'rif bis sunnah. Nah, kita bisa, jadi kita nggak usah ngetik ya, ini copy aja, baca dulu, copy, pastikan ke MS Word kita, ya. Ini ya, jadi ini yang Zotero di sini, yang Mendeley di sini ya, itu saya sudah persiapkan, sehingga ibu bapak saudara nggak usah ini nggak usah istilahnya nyeting lagi, tinggal gunakan aja. Yang penting Zotero Mendeley-nya udah terinstal. Ini bisa langsung paste ini, tuh ya. Itu ya. Nah, ini yang ini, nah, ini kita Muhammad Aziz Al Khatib.
Nah, kita klik dulu ya. Darul Fikar 1980. Kita lihat yang ini. Sebentar. Nah, ini Maktabah Wahbah ya, ternyata Maktabah Wahbah 1988. Jadi ini lebih lebih muda ya. Ini usia penerbitannya lebih muda. As-Sunnah Qabla Tadwin. Bentar, ada backsound cucu nangis. Oke, kita coba. Ini apa ini? Ini juga PDF gratisan ini. Ini ya. Ini ada covernya lah. Kita bisa unduh yang ini aja nih. Oh, ternyata ada kiroah. Ada kiroah biduditah. Iya. Oh, harus syarik. Oh, enggak ini. Oke. Ada kiroah biduni tahmil ya. Jadi eh, kita bisa baca sebetulnya. Oke. Ini hasil unduhannya kita buka. Nah, tuh. Nah, nunggu nunggu muncul si muter. Oke. Muhammad Ajaj Al-Khatib. Nah, kalau ini kan ini nggak bisa di copy kan ini ya. Nah, tapi karena kita punya Samilah online tadi, ya alhamdulillah. At-Tarif bis Sunnah ini halaman berapa ini 14 ya. Kita lihat yang di sini. Ini tadi. Nah, kan 14 ya. Gitu. Jadi kita bisa gunakan sumber ini, copy kayak barusan ya, blok di copy, pastikan ke makalah hitam misalkan. Eh, Kemudian yang kita tuliskan menggunakan Zotero atau Mendeley gitu, ya yang ininya, ini nih, gitu ya. Dari sini ininya apa rujukannya gitu. Atau karena ini sudah dicek dan sama ternyata, ya kita bisa langsung aja. As-Sunnah Qabla Tadwin, karya Ajaj Al-Khatib. Nah ini ya, Darul Fikr, Tob'ah Salisah, terbit 1980, Miladiah atau 1400 Hijriah. Nah, kalau di pengalaman saya di Zotero dan Mendeley itu pilih salah satu. Tapi kalau di latex itu bisa dua-duanya. Hanya ya itu jadi tidak ekonomis lah, jadi tidak efisien ya, jadi tidak efisien. Itu oke. As-Sunnah Qabla Tadwin. Nah, kemudian di sini ada bukunya Azami ya, Studies in Early Hadith Literature. Ya.
kita ini bisa saya tutup ya. Yang ini tinggal diunduh, yang barusan juga tinggal diunduh. Ini saya tutup. Barusan tuh Studies in Early Hadis Literatur. Ketik dulu PDF Studies in Early Hadis Literatur. Nah, ada. Ya. Nah, iya, tinggal dibaca. Ah, gitu. Ya, tinggal dibaca ini. Tinggal dibaca ya, tinggal dibaca. Oke. Jadi apa? Al-ujroh ala qadril masakoh itu ya. Itu bukti bukti saudara baca bisa nulis kan gitu ya, bukti saudara baca bisa nulis, ada makalah itulah bukti saudara sudah baca, dan bacalah yang ini saran ya, bacalah yang akan membantu saudara menyelesaikan studi ini. Itu. Jadi dari sini nanti saya beri gambaran umum ya. Oke, mungkin di pertemuan keberapa lah. Seperti apa sih kritik hadis itu ya. Nah, itu nanti tidak di pertemuan sekarang, nggak keburu nih ya. Sambil jalan aja, sambil jalan. Tapi sekarang perkuliahannya, karena saya ditanya seperti itu, maka bacalah yang akan membantu saudara menyelesaikan perkuliahan di jenjang ini. Di mana titik selesai itu? Ketika munakosah, ujian tesis nanti ya, dan dinyatakan lulus. Itu. Jadi sekolah yang baik adalah sekolah yang selesai. Itu ya. Sekolah Iya, yang Pak. baik adalah sekolah yang selesai. Ingat itu Iya, jampi Pak. kedua ya. Jampi pertama tadi malam sudah ya. Jampi pertama tadi malam sudah. Uktubu kama ru'aitumuhum yaktubun. Itu jampi bisa menulis. Gimana caranya bisa menulis? Lihatlah bagaimana orang menulis. Nabi ditanya, bagaimana engkau sholat? Selalu kama ru'aitumun yusolli kan gitu ya. Aku kama qala rawi. Nggak ada sih yang tadi itu ya, tapi kalau Nabi mengatakan selalu kama ru'aitumun yusolli ya ada. Jadi ketika ada pertanyaan lah kira-kira gitu ya, bagaimana Nabi sholat? Jawabannya selalu kama ru'aitumuni usolli. Bagaimana menulis? Uktubu kama ru'aitumuhum yaktubun. Nah, yang ketiga sekarang jambenya atau yang kedua nih, sekolah yang baik adalah sekolah yang selesai. Kapan itu? Ketika dinyatakan lulus dalam sidang munakosah tesis. Itu. Gitu ya. Oke. Oke, jadi oke. Kembali ke sini. Oke. Ini semua ya. Ini apa? Anggap saja ini literatur awal, ya. Kan nggak lucu juga ngasih materi literaturnya mana kan gitu. Minimal itulah ya. Minimal itu. Materinya seperti ini, literaturnya ada. Nah, selebihnya sebatas atau sejauh ibu bapak saudara berhenti melacaknya. Itu ya. Itu seperti itu. Jadi sekarang tugas pertama, ketua kelas, kepala suku menjodohkan si A ke nomor berapa, si B ke nomor berapa, dan seterusnya sampai semuanya dapat. Ya, itu sampai semuanya dapat. Nah, tulislah dalam bahasa Indonesia dulu makalahnya. Nanti di pertemuan ke-8. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau gitu materinya boleh dari sini? Boleh. Boleh dari nomor 13? Boleh. Pokoknya ini materi selama 1 semester lah, gitu ya. Bisa dipahami ya? Caranya seperti itu. Jadi materinya silakan Bisa, aja Pak. yang 14 ini
tulis dulu dalam bahasa Indonesia. Itu formatnya ini. Formatnya ini. Jumlah kata dalam judul tidak melebihi 20. Nama lengkap penulis. Nggak boleh ada singkatan ya. Afiliasi, email. Abstrak, tulis saja dulu berapa? 150 sampai 250 kata-kata kunci biasa. Lihatlah di jurnal-jurnal yang ada ya. Di jurnal di Esensia, di Living Hadis itu ada. Gitu. Ini maaf kalau tiba-tiba off ya. Ini udah 40 menit soalnya, nanti saya kirim ulang linknya. Gitu. Jadi seperti ini, dan di sini saya langsung minta saudara berlatih menggunakan transliterasi, dan tadi di grup saya sudah kirim add-in diakritiknya. Jadi add-in diakritik itu adalah add-in yang bisa mempermudah kita memunculkan huruf-huruf transliterasi. Gitu. Oke, tinggal berapa detik nih. Gitu ya. Jadi seperti itu. Mohon maaf saya punya akun